Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita semua menyadari bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak memilih mau lahir di mana. Orang tuanya seperti apa, sukunya apa, dan kemudian juga kondisi keluarga kita seperti apa. Kita tidak bisa milih. Tahu-tahu kita sudah lahir di dunia ini dengan orang tua tertentu, mempunyai orang tua, mempunyai keluarga, mempunyai orang yang merawat kita. Kalau tidak, kita tidak bisa menjadi seperti sekarang ini. Artinya, kita sebetulnya mengawali hidup ini tanpa modal apa-apa. Tidak berinvestasi apa-apa. Tetapi Tuhan memberikan sebagai anugerah. Karena itu sebetulnya kita tidak pernah kehilangan apa-apa atau kita sebenarnya tidak pernah rugi apa-apa. Lah bermodal saja tidak, investasi saja tidak, ruginya dari mana? Karena itu kita perlu memanfaatkan anugerah ini dengan penuh syukur dan sukacita tanpa takut mengalami kerugian. Nah, itu yang penting. Karena kita memang mulai dari sebuah anugerah. Yang kedua, banyak hal dalam hidup ini kita tidak bisa mengendalikannya. Semua ada yang mengendalikan dan mengatur. Misalnya, kita bernafas, kita tidak mengaturnya. Kita sadar atau tidak sadar ya bernafas. Jantung kita ini setiap detik itu memompa sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang hidup. Kita tidak mengaturnya. Juga lambung kita memproses makanan, menjadikan nutrisi, membuat kita hidup. Jadi ada tangan Tuhan yang membuat dan memastikan bahwa hidup kita itu berjalan dengan baik. Karena itu, tanpa kendali kita pun kita tetap hidup. Lalu artinya apa? Artinya jangan takut. Hidup kita itu ditopang oleh penyelenggara kehidupan sendiri. Sudah tidak bermodal, hidup itu dijaga dengan begitu rapi sampai bisa hidup bertahun-tahun. Nah, karena itu tidak perlu takut untuk hidup dan menikmati dan penuh syukur. Tetapi tentu kalau kita dianugerahi kehidupan tanpa modal dan hidup kita diatur begitu baik, bahkan ada yang merawat sampai sekarang, kalau tidak mungkin sampai sekarang, itu pasti punya maksud tertentu. Nah, maksudnya apa hidup kita ini? Kalau kita membaca dari Kolose bab 1 ayat 16 dikatakan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jelas sekali, Dia itu Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya harusnya mengarah kepada Tuhan. Karena itu kita tidak perlu takut, karena kita tidak bakalan rugi dalam hidup ini. Selalu untung. Orang yang sudah hidup itu pasti sudah untung. Orang tidak punya modal terus hidup, dan hidup pun ditopang sana sini. Bahkan tanpa usaha kita pun kita tetap bisa hidup dan berjalan. Maka kita perlu sekarang ini untuk mensyukuri hidup, mencintainya. Dan bagaimana cara mencintai hidup ini? Yang pokok adalah belajar menari di tengah badai, belajar menjadi pelangi ketika hari mendung, dan kalau mengalami kegelapan, coba cari bintang. Itu yang penting. Artinya apa? Artinya hidup kita penuh dengan sukacita, penuh dengan syukur. Selalu ada sisi positif. Dan sisi positif ini yang kemudian menarik kita untuk terus-menerus memancarkan cahaya. Tidak menjadi redup oleh situasi, tidak menjadi galau oleh kegelapan, tetapi menjadi sumber cahaya yang memancarkan terang. Justru untuk itu
kita diciptakan. Bukan untuk diri sendiri. Orang yang paling malang adalah orang yang tidak tahu untuk apa dia ada di dunia ini. Dan orang yang paling malang itu adalah yang berpikir bahwa hidupnya untuk dirinya sendiri. Hidup yang egoistik adalah hidup yang sangat malang. Karena itu ada pepatah dari China yang mengatakan bahwa kalau ingin rileks 1 jam, silahkan tidur. Kalau ingin bahagia 1 hari, pergilah memancing. Nah, saya suka mancing itu. Kalau ingin bahagia setahun, cobalah memiliki kekayaan. Anda akan bahagia selama setahun. Tapi kalau ingin Anda bahagia selama-lamanya, tolonglah orang. Serve other people. Kita dipanggil untuk melayani. Membuat hidup kita itu penuh warna dengan menolong orang lain penuh cinta kasih. Karena itu jangan takut. Jangan takut mengambil resiko. Karena resiko yang terbesar adalah tidak mengambil resiko itu. Tetapi ketika kita mengambil resiko, kita tidak pernah rugi. Karena kita tidak punya modal atau tidak berinvestasi sejak awal. Maka kita harus berani saja. Yaitu menolong orang lain, membantu orang lain. Dan ini yang harus menjadi semangat bagi kita. Saya sendiri sangat kagum dengan kisah Yesus dalam Injil Matius bab 15 tentang wanita Kanaan yang dia meminta tolong kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan, dan Yesusnya cuek saja, tidak peduli. Lalu murid-muridnya bilang, Tuhan, tolong wanita itu disuruh pergi karena dia mengikuti kita terus. Lalu Tuhan Yesus akhirnya mengatakan, aku diutus untuk menggembalakan domba-domba Israel. Dan kemudian Yesus menambahkan lagi, tidak baik memberikan roti yang harusnya dimakan oleh anak-anak diberikan kepada anjing. Dan wanita itu mendengar dan dia tidak putus asa, tidak menyerah. Tidak masalah itu disamakan dengan anjing. Malah dia menyamakan diri dengan anjing. Tetapi anjing itu Tuhan makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Luar biasa. Dan Yesus tertegun. Yesus pun tertegun dengan iman dan kepercayaan, dengan tekadnya itu. Bahwa dari Yesus pasti dia mendapatkan sesuatu. Nah, ambil resiko. Jangan terlalu berpikir tentang diri sendiri. Karena hidup itu untuk orang lain. Wanita Kanaan itu yang paling penting anaknya bagi dia. Dan dia percaya kepada Yesus. Apapun yang terjadi, lebih baik dia mempercayakan diri. Daripada kemudian dia ngurusi sakit hatinya, sudah sakit hati, anaknya tidak sembuh. Maka dia mengambil langkah yang lebih jauh, percaya kepada Tuhan. Dalam hidup kita ini sebetulnya ya harusnya kita percaya saja. Karena investasi juga tidak. Hidup sudah diselenggarakan begitu baik dan rapi. Kalau Anda bisa hidup sekarang ini, itu pasti Tuhan sudah menyelenggarakannya luar biasa. Pasti. Dan karena itu bahkan yang jelek-jelek pun sudah dijadikan baik oleh Tuhan. Karena itu tidak perlu ada rasa takut lagi. Di dalam keberanian untuk mengambil resiko, melayani orang, memberi yang terbaik, itu ada magic, ada kuasa ilahi, dan ada jalan. Karena itu Tuhan selalu mengatakan, carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagi orang-orang yang mempunyai kepercayaan bahwa hidup ini diselenggarakan secara bijaksana oleh Tuhan, tidak ada yang menakutkan baginya. Yang perlu dia pelajari hanya satu. Menari di tengah badai, menemukan bintang ketika malam gelap. Artinya ketika kita mengalami penderitaan, kita menemukan kekuatan dan cahaya di mana-mana. Bahkan ketika kita mengalami derita atau sekitar kita mengalami situasi sulit, kita menjadi cahaya. Kita menjadi solusi. Karena kita ini bisa menjadi sumber masalah, bisa juga menjadi sumber solusi. Tergantung kita. Dan tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena kita tidak akan pernah mengalami kerugian apapun. Modal saja tidak kok rugi.
Karena itu, dan ini salah satu bukti, kalau orang tua ketika sudah lanjut usia ditanyai, apa yang membuat Anda menyesal? Yang membuat dia menyesal bukan sesuatu yang dia lakukan, bukan kesalahan yang pernah dia buat, bukan. Karena kesalahan yang dia buat bisa dia kemudian perbaiki, selesai. Yang mereka sesali adalah keputusan yang tidak jadi dia ambil, perjalanan yang tidak jadi dia tempuh, dan cinta yang tidak mereka ungkapkan. Karena itu jangan takut, ambil resiko. Karena sebenarnya itu no risk, zero risk sebetulnya. Yang paling penting kita berani memberikan diri yang terbaik, mencoba yang baru untuk melayani orang, untuk kebaikan sesama, untuk kemuliaan Tuhan. Justru hidup itu berarti ketika kita berikan, ketika kita menolong orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Dengan semangat itu, kita berani maju, terus-menerus menemukan solusi. Dan dengan cara itu, we are unstoppable. Kita tidak bisa dihentikan, karena selalu mencari jalan. Bahkan bukan hanya secara praktikal, tetapi juga kalau tidak ketemu, kita mencari jalan secara psikologis, mencari jalan secara rohani. Dan akhirnya jalan selalu tersedia, karena Allah adalah jalan. Tuhan, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka kita bisa memandang hidup ini dengan sudut pandang negatif, pesimis atau optimis. Kita bisa memasuki malam yang gelap dan kemudian mengeluh, kok gelap sekali, tidak ada cahaya. Tetapi kita bisa masuk dalam kegelapan dan berusaha mencari terang yang muncul dari bintang-bintang. Ketika hari mendung, kita bisa mengatakan, waduh bakalan hujan. Tetapi bisa juga kemudian kita mencari, wah ini pasti sebentar lagi akan ada pelangi yang bersinar. Tergantung kita. Kita akan menganggap hidup ini sulit dan kemudian kita mengeluh, atau menganggap hidup ini adalah kesempatan untuk memberikan diri yang terbaik dan membuat dunia menjadi lebih indah. Pilihan itu ada di tangan Anda dan saya. Yang baik adalah kita tidak sendirian, karena Tuhan menemani kita. Tuhan adalah Immanuel. Maka jadilah terang, jadilah cahaya. Tetapi tetap ingat, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.